Kebanyakan toko komputer merasa omsetnya tinggi, tapi ketika ditanya margin yang sebenarnya, stok yang valid, atau nilai piutang yang belum tertagih, jawabannya sering belum tahu. Padahal ketiga data ini yang paling menentukan apakah toko itu sehat secara keuangan atau tidak. Di video ini, saya akan tunjukkan bagaimana pemilik toko komputer bisa melihat semua data itu secara real time pakai Akuret Online. Halo semuanya, saya Tri Wibowo, marketing Akuret Online yang siap bantu membuat pembukuanmu jadi lebih rapih dan efisien. Kalau kamu punya toko komputer, kamu pasti sadar kalau yang bikin pusing itu bukan cuma jualannya aja, tapi ngatur data di belakangnya. Ada beberapa hal yang sering kejadian di dalam toko komputer. Yang pertama, stoknya banyak dan variatif. Barangnya mulai dari laptop, aksesoris, spare part, komponen, dan semuanya punya seri yang berbeda. Kalau stoknya nggak dicatat dengan benar, sering terasa barangnya hilang, stok minus, ataupun barangnya numpuk di dalam gudang. Yang kedua, harga modal yang nggak selalu sama. Supplier banyak, harga berubah, dan kadang admin nggak catat harga modal yang valid. Akhirnya bingung hitung margin, padahal margin itu penting banget untuk tahu keuntungan yang sebenarnya. Yang ketiga, penjualannya ada dua tipe. Ada yang retail langsung bayar, ada juga corporate yang pakai termin. Kalau dua tipe ini dicampur, omsetnya jadi nggak kebaca secara jelas, dan uang yang belum masuk juga jadi susah untuk dipantau. Yang keempat, invoice numpuk dan piutang jadi nggak jelas. Barang yang sudah keluar, tapi nggak tahu siapa yang sudah bayar, siapa yang belum, dan berapa total piutang. Ini bikin arus kas jadi seret. Dan yang terakhir, nggak ada laporan yang bisa dibaca setiap bulan. Banyak toko yang cuma lihat omset, padahal yang penting itu laba bersihnya. Masalah-masalah ini mungkin nggak kelihatan di depan kasir, tapi kerasa banget di bagian keuangan dan juga operasional. Karena itu, di video ini saya akan jelaskan alur kerja toko komputer menggunakan Akuret Online. Bukan cuma teori aja, tapi lebih ke bagaimana data pembelian, penjualan, stok, harga modal, piutang, dan laporan keuangan bisa saling terhubung. Tujuannya supaya pemilik toko komputer bisa lihat bisnisnya dengan data yang valid, bukan dengan perkiraan aja. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akuret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan Akuret Online untuk bidang usaha toko komputer. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan dulu. Jadi untuk yang menu-menu di sebelah kiri ini saya menyebutnya itu dengan nama modul. Nah, di dalam modul ini, nanti itu kita ada menu lagi di dalamnya sebenarnya. Contohnya kayak kita melihat, oh, saya melihat nih di dalam menu penjualan. Nah, di dalam ini kita ada menu-menu lagi. Nah, ini saya nyebutnya itu dengan nama fitur. Jadi perbedaannya itu ya, jadi modul itu yang menu besarnya. Nah, fitur ini dia menu yang ada di dalam modul, yang udah dikelompokkan sesuai dengan modulnya masing-masing. Jadi kalau yang modul penjualan ya berarti dia isinya itu fiturnya tentang penjualan, terus nanti ada pembelian ya berarti dia seputar pembelian. Nah, dia semuanya udah dikelompokkan. Jadi nanti kamu enak untuk melihat fitur-fitur yang tersedia. Nah, kemudian ini saya juga mau menjelaskan, jadi sebelum kamu menggunakan Akuret Online, kamu harus menyiapkan dulu master data. Nah, master data itu nanti kita ada akun perkiraan yang pertama. Ini ada daftar akun perkiraan, kemudian kita ada daftar barang dan jasa. Nah, ini kamu bisa siapin juga. Kemudian kita ada daftar pelanggan dan juga daftar pemasok. Nah, keempat master data ini yang harus kamu siapkan sebelum kamu memulai menggunakan Akuret Online. Tapi nanti untuk video cara setupnya atau cara import master datanya, nanti saya akan buat setelah video ini saya upload. Jadi nanti saya akan buat juga 4 video lanjutan. Itu nanti saya bagi untuk masing-masing master data. Nah, nanti kamu nggak perlu inputnya tuh satu persatu. Jadi nanti kamu bisa import dari Excel. Nah, itu nanti saya jelaskan juga cara importnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa cek untuk cara setup atau cara import master data di video selanjutnya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja untuk transaksi atau kita simulasi langsung bagaimana caranya menggunakan Akuret Online untuk toko komputer. Nah, pertama nanti kamu harus menyiapkan dulu master datanya yang barang dan jasanya nih. Jadi item apa yang kamu jual ataupun item apa yang kamu beli. Nah, nanti kamu input di sini. Cuma kalau untuk yang video ini saya nggak jelasin cara importnya ya. Nanti kita cara inputnya manual aja, kita input satu persatu. Ini kan saya masih kosong di sini master data untuk barang dan jasanya. Nah, sekarang kita tinggal input aja di sini. Kita mau jual apa? Misalkan, oh kita mau jual laptop A. Nah, ini kita masukin laptop A di sini. Nah, terus kategorinya, nanti kamu bisa gabung aja di kategori umum. Jadi kalau untuk bawaan dia hanya ada satu kategori di sini. Ada umum aja. Cuma kalau misalkan, oh saya mau dipisah mas kategori barangnya. Kita mau dipisah, oh saya ada kategori laptop, terus nanti ada spare part atau nanti ada SSD. Nah, nanti kamu bisa pisahkan di sini.
Nah, jadi kalau kamu buat data baru, dia nanti jadinya dua nih kategorinya, ada umum sama laptop. Nah, kita mau dipisah jadi laptop aja gitu. Nah, terus jenis barangnya di sini, kita ada beberapa pilihan. Jadi pertama ada persediaan, ini yang stoknya nanti bisa kamu kontrol. Kemudian ada yang kedua ini ada non persediaan. Kalau ini nanti stoknya itu nggak bisa kamu kontrol. Jadi ketika kamu melakukan pembelian dia langsung jadi beban. Dan nanti kalau ketika kamu melakukan penjualan dia langsung jadi pendapatan. Nah yang ketiga kita ada jasa, terus kita ada grup, ini untuk produk bundling. Kayak misalkan kamu jual parcel nih. Nah kalau di toko komputer misalkan kamu jual satu PC rakitan nih yang udah jadi. Misalkan, oh PC rakitan namanya A. Nah, nanti kamu bisa masukin ke grup ini nih. Jadi PC rakitan itu nanti kamu bisa masukin komponennya apa aja. Misalkan kamu pakai SSD-nya apa, terus nanti pakai RAM-nya apa, terus nanti pakai casing PC-nya itu apa. Nah, nanti kamu bisa buat di grup ini. Nah, terus kemudian kita ada varian. Varian ini kayak untuk toko pakaian. Jadi nanti kamu bisa masukin warnanya, terus nanti ukurannya, itu nanti bisa pakai yang varian ini. Nah, kalau modifier ini dia itu kayak topping di perusahaan F&B. Jadi misalkan jual minuman apa, terus nanti ada, oh kita ada tambahan boba, ada tambahan jelly, atau tambahan apa, nah itu nanti kamu bisa pakai modifier. Nah, kurang lebih penjelasannya seperti itu untuk yang jenis barang ini. Cuma kan karena kita stok yang mau kita kontrol, berarti kita pakai yang persediaan. Nah, kita pilih yang persediaan. Kemudian satuannya itu apa? Nah, kita pakainya pasti yang PC kalau untuk laptop ya. Nah, nanti di sini juga kita ada multi satuan. Kalau misalkan kamu multi satuan. Nah, terus kita masuk ke tab yang penjualan atau pembelian. Nah, nanti kamu bisa masukin informasi penjualan dan informasi pembeliannya juga di sini. Nah, biasanya kalau untuk tab ini kan dia sifatnya itu opsional sebenarnya. Tapi nanti biasanya saya merekomendasikan untuk isi harga jualnya ini. Nah, kenapa saya rekomendasi untuk isi ini? Karena nanti ketika kamu menjual pakai Akurat POS, itu nanti dia harganya akan langsung muncul. Jadi nanti kan saya jelasinnya itu penjualannya pakai aplikasi kasir yang dari Akurat, itu nanti namanya Akurat POS. Nah, nanti dia akan langsung nge-link dari si harga jualnya ini. Tapi kalau kamu nggak input ini, ya nanti harganya jadi nol, kamu harus input manual. Makanya nanti kamu masukin di sini aja. Harga belinya itu berapa. Nah, misalkan kita belinya tuh jualnya maaf 10 juta contohnya. Nah, nanti kamu masukin aja di sini. Harga jual itu berapa. Nah, untuk yang tab selanjutnya, kita isi yang tab stok. Stok ini nanti kamu untuk menentukan saldo awalnya. Jadi kalau pembukuan itu kan, pasti kamu udah punya nih pembukuan sebelumnya. Nah, nanti kamu bisa tentuin, kamu mau cut off-nya itu per tanggal berapa, dan mulainya itu per tanggal berapa di Akurat Online. Nah, nanti kamu harus hitung dulu semua stoknya, jumlahnya. Nah, nanti stok tersebut, saldo akhirnya, kamu jadikan saldo awal di Akurat Online. Nah, nanti kamu bisa masukin di sini. Kayak gitu. Cuma nanti kalau kita kan akan menjelaskannya pakai import Excel ya, jadi kamu nggak perlu input di sini sebenarnya. Nanti mungkin untuk lengkapnya kamu bisa nonton di video yang selanjutnya. Nah, ini kemudian kita ada tab untuk akun. Ini nanti akun perkiraan yang berkaitan untuk si transaksi tersebut. Nah, nanti sebenarnya sih udah di mapping otomatis sama Akurat Online. Cuma biasanya nanti ada beberapa customer yang ingin akun pendapatannya dipisah. Jadi misalkan saya mau dipisah mas antara penjualan laptop, nanti ada penjualan RAM atau penjualan SSD. Nah nanti hasil akhirnya di Akurat Online, di laporan laba ruginya maaf, itu jadi kelihatan penjualan laptopnya berapa, terus nanti penjualan SSD-nya berapa, penjualan RAM-nya berapa. Jadi nanti lebih detail. Tapi ada juga yang mau, oh ya udah saya mau dikelompokin aja, penjualan ya satu aja. Kayak gitu, itu nanti lebih gampang, cuma dia hasilnya nggak detail. Tapi kalau kamu mau detail ya nanti kamu perlu effort lagi tambahan untuk menyesuaikan atau mapping si akun pendapatannya ini. Kayak gitu. Tapi kalau kamu, oh saya rasa ini udah cukup mas, ya berarti kamu bisa lanjut pakai akun perkiraan yang sudah di mapping sama Akurat Online. Nah, sekarang kita masuk lagi ke tab yang selanjutnya. Ini ada tab gambar. Gambar ini nanti kamu bisa masukin fotonya, jadi nanti pas kamu di Akurat POS, dia akan muncul gambarnya. Kemudian yang terakhir ada tab lain-lain. Nanti untuk informasi lainnya dan juga dimensi dan berat. Nanti kamu bisa input di sini. Cuma ini sifatnya opsional juga. Nah, ini kita udah selesai. Ini kita langsung simpan aja. Nah, berarti kita udah punya ada laptop A nih untuk itemnya. Nah, saya mau nambahin lagi laptop B. Biar nanti kita ada dua item di sini. Nah, ini saya jualnya 15 juta aja. Nah, ini kita simpan. Nah, berarti kita sekarang udah punya dua item. Ada laptop A dan juga laptop B.
Ini kita pakai item ini untuk transaksi. Nah, kemudian ini saya tadi lupa masukin saldo awalnya. Nanti kita pakai akun ini untuk melakukan pembelian. Oke, kita udah berhasil membuat dua item di sini, laptop A dan laptop B. Nah, sekarang saya mau sambil buka laporannya. Jadi nanti kamu bisa sambil kelihatan nih laporan apa aja yang bergerak ketika input transaksi. Nah, tadi kan saya masukin saldo awal nih di akun bank ya, 100 juta. Nah, dia akan langsung masuk otomatis ke laporan neracanya. Nanti dia langsung begini tampilannya. Nah, jadi yang ada saldonya hanya di akun bank aja, maaf. Jadi untuk yang persediaan ini dia masih kosong karena tadi kita baru input namanya aja tapi belum ada stok. Nah, nanti kalau udah ada stok dia akan muncul di sini nilai persediaannya. Kayak gitu. Nah, kemudian sekarang kita berarti langsung membeli barang tersebut nih, barang laptop A dan laptop B. Karena kita mau pakai si item tersebut untuk transaksi penjualan. Untuk transaksi pembeliannya, nanti alurnya kamu bisa lihat di modul pembelian di sini. Untuk transaksinya nanti kita ada dari pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan juga pembayaran pembelian. Untuk alur ini nanti kamu nggak harus ngikutin 100% sama seperti Akret Online. Jadi nanti kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Cuma si Akret Online ini ya menyiapkan dia alur fullnya itu kayak gini sebenarnya. Cuma kalau nanti kamu, saya nggak dari pesanan mas, saya langsung dari faktur aja, terus langsung pembayaran pembelian. Nah, itu nggak jadi masalah. Yang penting, nanti untuk transaksi tersingkat itu di Akret Online, itu dari faktur dan juga pembayaran. Ini transaksi paling minimal, jadi kamu nggak bisa langsung loncat ke pembayaran pembelian. Kayak gitu ini nggak bisa. Jadi nanti faktur ini untuk pengakuan hutangnya, dan pembayaran pembelian ini untuk pelunasan hutangnya. Kayak gitu, jadi transaksi minimal itu dari faktur pembelian dan juga pembayaran pembelian. Kemudian, sebenarnya untuk alur pembelian ini kita ada fitur tambahan. Ini nanti biasanya dipakai oleh orang gudang. Nah, kita ada namanya itu fitur permintaan barang. Fitur permintaan barang ini nanti biasanya dipakai oleh orang gudang ketika misalkan, ternyata saldo laptop kita udah yang A nih, kita udah kosong. Nah, kita mau lakukan pembelian. Otomatis si orang gudang ini kan pasti akan info ke bagian purchasing untuk membeli barang si laptop A ini, karena laptop A-nya udah kosong stoknya. Nah, orang gudang nanti bisa input di fitur permintaan barang di sini, baru nanti dia akan langsung nge-link ke pesanan pembelian. Yang nanti pesanan pembelian ini nanti kan dipegang oleh bagian purchasing. Jadi nanti ketika purchasing mau input, dia tinggal narik aja datanya dari permintaan barang. Kayak gitu, jadi nggak perlu input lagi, manual satu-satu. Jadi nanti bisa nge-link kayak gitu. Cuma nanti biasanya ini kan dipakai oleh orang gudang. Tapi kalau misalkan nggak ada orang gudang, ya nanti bisa langsung aja pakai pesanan pembelian di sini. Jadi nanti menyelesaikan. Nah, tapi nanti saya buatnya ini dari fitur permintaan barang aja, kita langsung tesnya. Jadi biar kamu ada gambarannya juga bagaimana caranya untuk yang full transaksi atau full alurnya. Kayak gitu. Nah, untuk permintaan barang ini, nanti tampilan menunya atau tampilan fiturnya itu seperti ini. Jadi dia hanya ada tanggal, terus tipe permintaan. Nanti ada beli atau kirim barang. Nah, kirim barang ini biasanya nanti untuk pindah gudang yang kirim barang ini. Nah, ini kita pakainya yang beli barang. Nah, nanti kita akan ditanya, kita beli barang apa? Misalkan, kita butuh laptop A 5. Nah, kita laptop B-nya juga 5. Kita tinggal masukin aja di sini. Nah, ini karena dipakai oleh orang gudang, informasi di sini sebenarnya nggak terlalu lengkap. Kayak info lainnya dia hanya keterangan aja. Terus nanti di sini dia itu sebenarnya hanya ada nama itemnya, terus ada kode, kuantitas, satuan, dan tanggal diminta. Dia nggak ada harga ataupun nama supplier di sini. Kalau kamu klik juga, dia hanya begini aja tampilannya. Jadi nggak detail. Karena ya ini nanti dipakainya oleh orang gudang. Biasanya kan orang gudang itu informasinya terbatas ya. Yang penting dia udah tahu nama itemnya itu apa, terus kuantitasnya itu berapa yang mau dipesan. Nah, itu informasi yang penting oleh orang gudang. Nah, nanti ini bisa kamu simpan. Nah, enaknya di Akret Online, setiap transaksi yang kamu input, itu nanti kamu ada hasil printout-nya. Jadi kan ini tadi transaksi yang kita buat nih. Kita ada hasil cetaknya. Nah, hasil cetakan ini atau hasil printout-nya nanti bisa kamu edit sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya kan ini dia tampilannya kayak gini nih untuk tampilan awalnya. Nah, nanti kamu bisa masukin logo di sini, terus nanti kamu bisa nama tokonya keluar, terus nanti kamu bisa nambahin kolom juga, itu nanti kamu bisa sesuaikan.
Jadi setiap transaksi yang kamu input itu ada dokumentasinya. Dan nanti kalau misalkan kamu, oh ternyata saya mau edit lagi, kita juga udah siapin fitur untuk editnya. Di fitur edit fitur desain cetakan ini, maaf. Jadi nanti kamu bisa edit hasil printout itu dari fitur ini. Jadi nanti masih fleksibel. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan tadi kita udah melakukan permintaan barang. Nah, ketika kita input permintaan barang, di sini belum ada jurnal yang terbentuk karena kita baru catat aja nih untuk permintaan barang si item yang tadi kosong. Nah, baru nanti ke bagian purchasing. Kita masuk ke pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian ini nanti kita tinggal pilih. Pasti kan nanti orang gudang udah info nih ke bagian purchasing ya, kalau nanti si orang gudang itu udah melakukan permintaan barang. Nah, nanti kita tinggal pilih pemasok itu siapa. Misalkan kita mau namanya pemasok A. Nah, kita simpan sebagai data baru. Kemudian kita tinggal klik ambil aja. Jadi nanti si bagian purchasing nggak perlu input lagi itemnya itu apa. Jadi kita tinggal narik aja dari permintaan barang. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata ini nih yang diminta oleh orang gudang. Nanti kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kelihatan. Oh, yang diminta ternyata laptop A-nya 5 pieces, terus laptop B-nya 5 pieces. Tinggal lanjut. Nah, karena ini nanti digunakan oleh bagian purchasing, otomatis nanti informasinya akan lebih lengkap. Nanti ada nama pemasoknya juga, terus nanti ada harganya juga. Nah, nanti dia lebih lengkap. Karena biasanya bagian purchasing nih yang tahu harga-harganya. Nah, misalkan, oh ternyata yang laptop A ini harganya 5 juta satunya. Nah, nanti kita tinggal masukin. Terus laptop B ini berapa? Laptop B ini 7 juta contohnya. Nah, kita tinggal masukin aja kayak gini. Nah, terus di bagian informasi lainnya, kita ada syarat pembayaran juga. Syarat pembayaran ini nanti untuk terminnya, kamu mau pakai yang berapa. Nah, ini nanti dia itu adanya dari sini nih, dia ngambil dari fitur syarat pembayaran di modul perusahaan. Nah, untuk syarat pembayaran ini, sebenarnya default-nya itu udah disiapin sama Kreat Online. Dia itu hanya ada ini, tapi kalau misalkan kamu, oh ternyata di perusahaan saya ada yang net 3 hari, nah nanti kamu tinggal tambahin aja 3 hari di sini. Kalau di bawahnya kan nggak ada nih yang 3 hari, nah nanti kamu bisa tambahin aja. Nanti baru muncul di setiap transaksinya. Nah, misalkan kita mau net 60 hari atau net 30 hari aja deh. Nah, kayak gini alamat kirimnya nanti kamu bisa masukin di sini. Nah, ini yang tab selanjutnya adalah biaya lainnya. Ini nanti ada beban-beban atau biaya lainnya nggak ketika kita mau input transaksi atau melakukan transaksi tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau udah oke, kita tinggal simpan. Nah, ketika kita simpan transaksi pesanan pembelian ini dia belum ada jurnal yang terbentuk juga. Nah, karena kita baru melakukan pencatatan atau pemesanan nih, pemesanan barang. Jadi belum ada barang yang masuk. Nah, nanti ketika kita melakukan penerimaan barang, baru nanti ada jurnal yang terbentuk karena kita udah ada barang yang masuk nih, otomatis nilai persen kita akan bertambah. Nah, nanti kita tinggal pilih lagi. Ini kan kita tadi dari pesanan pembelian terus masuk ke penerimaan barang. Nah, ini tampilan untuk fitur penerimaan barang. Nanti kamu tinggal pilih, kamu diterimanya tuh dari mana. Kalau kamu punya banyak pemasok, otomatis nanti daftarnya akan muncul semua di sini. Tapi karena saya baru ada pemasok aja, ya berarti dia nama yang muncul hanya satu aja. Kita tinggal masukin nama pemasoknya. Terus nomor terima ini kita ada 2 nomor di transaksi ini. Jadi ada nomor form, ini adalah nomor untuk internal perusahaan kita. Nah, nomor terima ini nomor surat jalan yang kita dapat dari supplier. Nanti kamu tinggal masukin nomornya berapa. Nanti kamu tinggal input di sini. Nah, terus nanti kamu nggak perlu input lagi satu-satu. Kamu tinggal tarik aja. Ambil dari pesanan. Nah, nanti kamu ambilnya dari sini. Nah, terus nanti kelihatan nih, oh ternyata kita barang yang datang laptop 5 pieces, laptop B 5 pieces. Kamu klik lanjut. Nah, nanti kalau ternyata, oh yang laptop A cuma datang 3 pieces, kamu tinggal edit aja sebenarnya di sini. Kamu tinggal menyesuaikan aja. Nah, nanti dia akan berubah di sini kuantitasnya. Tapi kalau kamu udah terima semuanya, ya kamu nggak perlu edit lagi. Kamu tinggal cek aja. Nah, untuk informasi lainnya di sini, dia hanya ada tampilan kayak gini. Nah, terus kita tinggal simpan aja. Nah, nanti ketika kamu udah melakukan transaksi penerimaan barang, di sini baru ada jurnal yang terbentuk. Nah, nanti dia ada rincian jurnalnya sebenarnya. Nah, nanti kelihatan nih. Nanti ada nilai persediaan pada hutang pembelian belum ditagih. Dan kalau kamu lihat laporan neracanya, nah dia akan langsung bertambah nilai persediaannya. Tapi ada hutang pembelian belum ditagih. Ini kenapa hutang pembelian belum ditagih? Karena kita belum menerima faktur pembelian.
Nah, nanti kalau kita udah 5 faktur, baru dia berubah jadi utang usaha. Kayak gitu. Jadi dia nanti statusnya akan berubah. Jadi nanti kamu kelihatan, oh, kenapa sih ada hutang pembelian belum ditagih? Karena kita belum terima fakturnya. Jadi kita baru terima barangnya aja. Nah, sekarang coba kita tes untuk masuk ke faktur pembelian. Nah, otomatis ini alurnya sebenarnya bersama, kita tinggal masukin aja nama pemasoknya itu siapa. Terus kita tinggal klik ambil dari penerimaan. Nah, nanti kita tinggal tarik. Nah, nanti dia kelihatan semuanya, terus totalnya juga kelihatan. Nah, info lainnya kita nggak perlu isi. Nah, tapi di info lainnya ini, maaf, kita ada nomor faktur yang perlu kita isi. Nah, ini adalah nomor invoice yang kita dapat dari supplier. Jadi nanti nomor form ini untuk nomor internal transaksi di perusahaan kita. Nah, nomor faktur ini dari nomor invoice yang kita dapat dari supplier. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja. Ini kan juga ada syarat pembayaran, ini nanti untuk terminnya. Nah, sekarang kita tinggal simpan. Nah, ini juga nanti dia sebenarnya udah ada jurnal. Jadi pokoknya dari penerimaan barang itu sampai yang terakhir dia pasti udah ada jurnalnya. Nah, nanti dia berubah jadi utang usaha. Nah, nanti di laporannya pun dia akan berubah jadi utang usaha. Kayak gitu. Nah, yang tadi saya bilang sebelumnya, jadi ketika kamu melakukan atau input transaksi faktur pembelian, itu untuk pengakuan utangnya. Jadi kita udah ada utang usaha. Nah, ketika kita input transaksi tersebut, otomatis kita punya laporan tambahan untuk laporan hutang. Nanti kita tinggal cek di faktur belum lunas contohnya. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata kita punya utang ke pemasok A. Ini tanggal transaksinya 14 Januari. Dan tanggal jatuh temponya 13 Februari. Karena kita pakai net yang 30. Nah, nanti ada total utangnya di sini. Nanti kelihatan. Nah, dari sini, nanti kita bisa melakukan pelunasannya dari fitur pembayaran pembelian. Fitur ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Jadi cara inputnya sebenarnya dia nggak jauh beda, tinggal kamu pilih aja pembayarannya itu ke pemasok mana. Kita kan tadi ke pemasok A ya, kita tinggal input, terus bayarnya pakai akun bank mana. Nah, nanti kelihatan semua nih, akun kas dan bank yang kamu punya. Karena kita punya saldonya di akun bank, kita pakai akun bank ini. Terus kita tinggal klik ambil aja. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata kita ada transaksi yang penggantung atau transaksi yang harus kita bayar nih ke pemasok A senilai 60 juta. Jadi nanti kalau kamu transaksi ada banyak, dia akan muncul ke bawah di sini banyak. Tapi karena saya baru ada satu, dia munculnya satu aja. Nah, kita tinggal klik, kita pilih dulu di sini, terus kita klik lanjut. Nah, nanti dia kelihatan gini, faktur yang perlu dibayar itu 60 juta. Nah, nanti kamu bisa pilih, ada pilihan, kamu bisa bayar semuanya atau parsial. Misalkan kamu mau bayar parsial, kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu tinggal edit, mau bayar berapa dulu. Misalkan 20 juta dulu, kamu tinggal lanjut aja. Baru nanti di sini kamu hitung nilai pembayaran dan kamu simpan. Nah, di sini cara penracanya yang tadinya kita ada uang 100 juta, pasti ini akan berkurang, terus utang usaha kita juga akan berkurang. Karena tadi kan kita akun bank kita pakai nih untuk melakukan pembayaran. Otomatis saldonya akan berkurang. Nah, dia kayak gini. Jadi ini akan berkurang akun banknya, terus saldo dari utang usahanya juga akan berkurang. Nah, di sini faktur belum lunasnya juga dia akan berkurang untuk nilai utangnya. Jadi total utang kita 60 juta, nah sekarang nilai utangnya itu sisa 40 juta. Nah, jadi nanti semuanya itu sebenarnya real time dia transaksinya. Jadi yang penting kamu tinggal input aja. Kemudian bagaimana caranya untuk melunasi utang ini? Ya berarti karena kita harus melakukan pelunasan, berarti kita tinggal masuk lagi ke pembayaran pembelian. Kita lakukan transaksi yang tadi, kita ulangi lagi. Kita tinggal pilih aja pemasoknya siapa, terus ambil, oh banknya kita isi dulu. Terus kita tinggal ambil, nah nanti kelihatan. Jadi selama ada transaksi yang belum selesai atau transaksi yang belum lunas, pasti dia akan menggantung di sini. Nah, kamu tinggal klik aja lanjut. Nah, nanti kamu nggak perlu edit lagi. Karena kan kita mau ngelunasi nih. Berarti kita tinggal hitung nilai pembayaran dan kita simpan. Dan di laporannya pun, nah kan tadi kita udah bayar 40 juta yang terakhir ya. Nah, kalau kita refresh, dia akan menghilang. Karena kita udah nggak ada utang ke pemasok. Nah, kalau kita lihat lagi di laporan pembayaran pembelian, coba kita ulangin lagi, tadi kan kita ambil. Nah, ambil ini kita kosong. Karena kita udah nggak ada utang. Kita udah lunas semuanya. Dan di laporan neracanya, yang tadinya ada utang usaha 40 juta, terus saldo akun bank kita ada 80, kalau kita refresh, dia akan berkurang. Saldo kita sisa 40 juta, terus akun
Persen kita ada 60 juta, dan utang usaha kita jadi 0. Nah, ini udah lunas. Dan terus kalau kita cek, ini di saldo kita, di saldo item itu dia udah bertambah nih, jadi 5. Dan kalau kita lihat, stoknya, nah nanti dia kelihatan. Jadi ada nilai persiaan dari laptop A ini 25 juta dengan nilai satuannya 5 juta. Nah, ini adalah HPP-nya. Dan mutasinya pun nanti dia kelihatan semuanya. Jadi semuanya benar-benar ke detect. Nah, kayak gini. Jadi nanti kelihatan penerimaannya dari mana, terus nanti tanggalnya berapa, nilainya berapa, terus nanti kuantitasnya berapa. Nanti semuanya langsung terdaftar di sini. Nah, sekarang berarti kita udah selesai nih untuk transaksi penjualan. Transaksi pembelian, maaf. Nah, sekarang berarti kita tinggal langsung aja untuk transaksi penjualan ya. Untuk transaksi penjualan sebenarnya kita ada 2 pilihan. Ada yang pakai modul penjualan di sini, terus ada yang pakai aplikasi kasir. Cuma saran saya kalau untuk yang penjualan di toko komuter, kita bisa pakai yang aplikasi kasir aja. Jadi nanti biar enak untuk transaksi retailnya. Nah, untuk Accurate POS atau aplikasi kasir yang dari Accurate Online, kau bisa aktifkan dulu dari fitur Accurate Store. Nah, nanti kamu pilih yang Accurate POS. Nah, nanti kalau kamu pilih, terus nanti dia ada pilihan untuk install. Nah, nanti ada beberapa pengaturan yang kamu isi. Kamu tinggal isi aja sesuai dengan kebutuhan, baru nanti kamu bisa menggunakan Accurate POS, dan nanti kamu bisa terintegrasi dengan Accurate Online. Nah, sekarang kita langsung praktek aja untuk menggunakan Accurate POS-nya. Nah, ini adalah tampilan Accurate POS. Jadi, Accurate POS itu sebenarnya kan kita aplikasi kasirnya itu berbasis Android. Jadi, kamu bisa gunakan di device Android. Cuma ini saya pakai emulator karena supaya memudahkan saya membuat video penjelasannya. Tapi saran saya nanti ketika kamu mau menggunakan untuk operasional di bisnismu, kamu jangan pakai emulator. Karena saya takutnya ini emulator nggak stabil, atau nanti ada beberapa kendala yang bisa terjadi. Saran saya kamu tetap pakai device Android aja. Nah, saya karena hanya untuk keperluan membuat video, jadi saya pakai emulator biar lebih mudah. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi untuk tampilannya tuh kayak gini sebenarnya. Jadi untuk awal, pasti nanti dia akan muncul nama kasir yang kamu punya. Jadi kalau kamu punya 10 kasir ya nanti namanya akan muncul 10 di sini. Cuma tadi saya sebelumnya itu udah mendaftarkan untuk 2 nama aja. Jadi ada Bowo sama Tri. Jadi Bowo ini untuk si kasirnya, Tri ini sebagai supervisornya. Nah, contohnya kita masuk pakai supervisor di sini. Nah, nanti untuk awal penggunaan pasti kamu akan diminta untuk pembuatan PIN. Nah, pembuatan PIN ini nanti diisi oleh si kasirnya masing-masing. Ini karena nanti kan untuk privasi ya. Jadi pastikan nanti si kasirnya yang mengisi masing-masing, dan kalau bisa jangan tahu antar kasir yang lainnya. Karena takutnya nanti ya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, contohnya kita buat PIN aja di sini. Nah, ini kita tinggal isi aja, kita isinya 00 aja. Nah, kayak gini. Nah, terus kita tinggal mulai shift. Terus kalau kamu ada modal, kamu tinggal masukin modalnya berapa. Nah, sekarang kita udah ada di dalam tampilan Accurate POS-nya. Jadi untuk tampilannya dia akan terlihat item apa yang kamu punya. Tadi kan kita ada laptop A sama laptop B. Ini saya close dulu sebentar. Nah, laptop A dan laptop B. Dia akan muncul di sini laptop A dan laptop B. Nah, untuk gambarnya, ini kan tadi saya ngasih tahu nih kalau kamu bisa masukin gambar ya di sini. Nah, kalau kamu masukin foto di sini, nanti dia akan muncul di sini. Jadi laptop A gambarnya apa, laptop B gambarnya apa, dia akan muncul di sini. Nah, untuk fitur-fiturnya, sebenarnya untuk yang fitur Accurate POS ini nggak terlalu lengkap. Jadi fiturnya itu sederhana, karena dia kan hanya membantu untuk melakukan transaksi penjualan aja. Nah, dia hanya ada nama karyawan, nama pelanggan, biaya, riwayat penjualan, pengaturan, dan laporan. Laporannya pun dia sebenarnya nggak lengkap di sini. Karena dia yang terkait hanya untuk penjualan aja. Nah, dia hanya ada kayak gini. Cuma, enaknya, si Accurate POS ini nanti dia nge-link langsung sama Accurate Online. Jadi nanti yang lengkapnya, transaksi yang kamu input, dia akan langsung otomatis masuk ke Accurate Online, dan nanti kamu bisa buka laporannya tuh dari sini yang lebih lengkap. Jadi nanti kamu bisa cek laporan apa, dia akan langsung masuk otomatis. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung contoh aja. Misalkan kita mau jual laptop A. Nah, nanti kita tinggal klik aja. Nah, nanti akan muncul di sini. Kalau kamu mau masukin nama pelanggannya, di sini kamu bisa tambah pelanggan baru. Tapi kalau misalkan, ternyata saya mau digabungin aja mas nama pelanggannya, ya berarti nanti yang akan tersimpan di Accurate Online, itu atas nama pelanggan umum. Tapi kalau kamu mau atas nama pelanggannya masing-masing, kamu bisa cek di sini. Kamu bisa tambah pelanggan,
supaya nanti kamu bisa dapat informasi tambahan kayak nomor telepon atau nanti alamat. Nah, nanti jadi kamu punya database-nya di sini, database untuk kontaknya. Nah, jadi nanti akan masuk di sini semuanya kontak pelanggan ya. Kayak gitu. Nah, nanti ini kamu bisa gunakan kayak untuk teknik marketing atau promosi marketing lainnya supaya nanti meningkatkan omset di bisnis kamu juga. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Contohnya kita mau pakai pelanggan umum aja. Nah, kita tinggal pilih laptop A terjual berapa. Nanti kita bisa edit di sini kuantitasnya itu berapa. Nah, nanti dia akan langsung otomatis masuk harga jualnya. Dia akan langsung masuk dan bertambah. Nah, terus kita ada tenaga penjual itu siapa, terus kita bisa ngasih diskon, terus kita bisa ubah harga juga di sini, atau ada catatan. Nah, di sini kita juga bisa cek stok barangnya juga. Nah, dia ada di sini. Nah, utama ini maksudnya nama gudangnya, gudang utama. Nanti kalau kamu punya beberapa gudang kayak gudang Bekasi, gudang Jakarta, atau gudang apa, nanti muncul di sini. Nah, ini dia muncul, oh ternyata laptop ini ada di gudang utama sebanyak 5 pieces. Dia ngebacanya kayak gitu. Nah, kalau udah oke, contohnya, oh saya mau jual 2 pieces laptop A. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Nah, terus kita tinggal klik bayar aja. Ketika kita udah klik bayar, di sini ada pilihan untuk metode pembayarannya. Ada tunai, non-tunai, dan juga split. Nah, di sini tunai itu kayak biasa, penerimaan cash, terus kita ada non-tunai. Non-tunai ini nanti kamu bisa tambahkan di pengaturan POS-nya. Jadi nanti kamu bisa masukin transaksi non-tunai apa aja yang kamu punya. Ya nanti ada di CBCA, terus ada Mandiri, atau bank-bank lainnya, nanti kamu bisa tambahkan di sini. Kemudian kita juga ada split bill, nanti kita bisa pilih beberapa metode. Jadi kita bisa digabung antara tunai dan non-tunai di sini. Nah, contohnya yang pertama kita mau pakai yang cash aja. Kita tinggal masukin nominal penerimaannya itu berapa, misalkan pas nih 20 juta. Tinggal kita klik bayar. Nah, kalau yang cash, dia nanti ada tulisan kayak gini, pembayaran uang pas. Jadi misalkan nanti uangnya lebih, nah nanti kelihatan, oh kembalinya berapa, terus kalau pas ya nanti munculnya kayak gini, pembayaran uang pas. Dan di sini kamu bisa pilih untuk cetak struknya atau bill-nya, atau kamu juga bisa kirim bill ya di sini. Nanti kamu bisa menyesuaikan. Nah, untuk kirim bill, di sini kita ada dua pilihan. Ada yang email dan juga masukkan nomor handphone. Jadi nanti bisa via WhatsApp. Kayak gitu, jadi ada dua pilihan. Nah, ini kita tinggal simpan aja, kita udah selesai. Nah, yang tadi saya bilang, enaknya di Accurate Online dan Accurate POS ini, ketika kamu input transaksi, dia otomatis langsung masuk. Tadi kan kita udah transaksi penjualannya. Nah, dia akan langsung masuk di faktur penjualan. Nah, kayak gini. Dia langsung masuk senilai 20 juta. Nah, nanti jamnya juga dia kelihatan. Nah, 19.4, terus tanggalnya sekian. Kasirnya itu atas nama Tri. Kayak gitu. Jadi nanti dia udah ada dan udah masuk dari sini. Dan riwayat pembayarannya juga udah lengkap semuanya. Dan terus, karena kita udah melakukan, oh ini saya close dulu. Kita buka laporan laba ruginya. Nah, nanti kelihatan. Jadi mungkin gini bacanya. Kita sambil cek stoknya. Jadi harga HPP kita kan 5 juta untuk laptop A. Berarti kalau kita jual HPP-nya itu 10 juta. Nah, di sini pendapatan kita nilainya 20 juta dan HPP kita 10 juta. Jadi kita punya laba kotor itu 10 juta. Ini udah benar semuanya, udah otomatis dia menghitung si Accurate Online-nya. Nah, kemudian di laporan neracanya, tadinya kan kita ada persediaan 60 juta. Otomatis karena kita menjual 2, otomatis dia harusnya berkurang 20 juta. Dan uang kas kita bertambah. Kita tinggal refresh saja. Nah, kayak gini. Kas kecil kita ada 20 juta. Karena tadi saya setting itu kalau penerimaan uang cash, itu masuknya ke kas kecil toko Agonnya. Nanti kamu bisa setting di pengaturan POS-nya. Dia akan bertambah 20 juta. Terus untuk yang saldo persediaan kita, oh ini 5 juta, maaf. Jadi dia harusnya 50 juta, totalnya 10 juta. Nah, dia akan di sini. Persediaannya tadinya 60 jadi 50 juta. Dia akan langsung berkurang. Dan sesuai nih, kayak gitu berkurangnya 10 juta dan nilai persediaan kita berkurang 10 juta. Dan pendapatan yang 20 dia langsung masuk di sini. 20 juta. Kayak gitu. Jadi dia langsung real time. Nah, sekarang kita langsung tes yang untuk yang laptop B ini kan kita harga, oh sebentar, HPP-nya itu 7 juta ya. Nah, kita coba tes. Lakukan penjualan. Kita bayarnya pakai non tunai, edisi BCA.
Kita klik bayar aja dan langsung transaksinya akan masuk. Jadi nggak perlu repot, dia cepat kok masuknya. Nah, dia langsung masuk 15 juta di sini. Kalau kita cek, nah nanti dia kelihatan nama kasirnya siapa, terus transaksinya kapan. Dia kelihatan semua, terus laba ruginya dia akan bertambah. Jadi pendapatan kita 35 juta dan HPP kita 17 juta. Dan laba kotor kita ada 18 juta di sini. Dan kalau kita cek lagi, kita refresh di laporan neracanya, uang kita akan bertambah di akun Bank BCA Toko. Karena saya udah atur tadi untuk yang penerimaan edisi BCA itu masuknya ke akun Bank BCA Toko, dia akan bertambah saldonya jadi 15 juta. Nah, di sini nilai persediaannya akan berkurang jadi 43 juta. Karena kita udah berkurang 17 juta tadi. Kayak gitu, jadi semuanya real time. Jadi kamu gak bisa nih, oh ternyata penjualan kita 35 juta ya, berarti uang ya kita untungnya 35 juta semuanya. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Sekarang kamu udah bisa ngeliat HPP dan juga nanti HPP ini sebenarnya nanti masih dikurangin sama beban-beban lainnya. Ini baru laba kotor nih. Nah, nanti kalau kita input yang beban operasional, dia akan baru jadi laba bersih. Nah, nanti saya akan kasih tahu juga untuk input yang beban operasionalnya. Jadi ini kita udah berhasil untuk input transaksi penjualan. Kurang lebih kayak gitu untuk pakai Akrobat POS. Sebenarnya itu simple pakai Akrobat POS. Jadi karena hanya untuk bantu penjualan aja, nah nanti dia akan langsung masuk ke Akrobat Online-nya. Baru nanti data itu diolah sama Akrobat Online. Baru jadi laporan yang ingin kamu gunakan. Nah, sekarang kita langsung praktek aja untuk input beban operasional. Ini saya close dulu. Kita sambil buka laporan laba rugi dan laporan neracanya. Untuk input beban operasional, kita pakai modul Kasian Bank. Di sini kita ada fitur pembayaran. Nah, di sini kamu tinggal klik aja fitur pembayaran. Nah, nanti di sini kamu ditanya, kamu mau bayar tuh pakai akun apa? Misalkan, oh ternyata, nah, saya sekalian kasih tahu, ini kan tadi kita kas kecil toko saldonya 0, karena kita udah ada tambah saldo, karena kita ada melakukan penjualan, otomatis saldonya akan bertambah. Jadi 20 juta, terus yang Bank BCA tokonya ada 15 juta. Kayak gitu. Jadi dia akan bertambah. Contohnya kita mau pakai akun bank. Di sini kamu tinggal pilih aja, kamu mau bayar beban apa. Misalkan, oh kita harus bayar listrik. Kita tinggal masukin listriknya berapa. 1 juta. Ini contohnya saya dalam satu transaksi, saya langsung membayar beberapa beban operasional ya. Nanti biar kamu lihat. Misalkan, oh kita mau bayar beban bensin, parkir, dan tol kendaraan 100.000. Biar nanti kamu kelihatan munculnya itu kayak gimana. Kita ada beban apa lagi? Misalkan, oh telekomunikasi 200.000. Kita tinggal masukin aja. Terus kita untuk info lainnya, ini ada penerima, catatan, dan nomor ceknya. Nanti opsional kamu bisa masukkan atau enggak. Nah sekarang kita kalau udah, kita tinggal simpan aja. Nah berarti kita ada pengeluaran uang senilai 1.300.000 dari akun bank. Otomatis saldo akun bank kita akan berkurang 1.300.000. Kalau kita refresh, nah dia akan berkurang 1.300.000. Terus di laporan laba ruginya, nah dia akan muncul sesuai dengan yang tadi kita input. Nah beban listriknya 1 juta, bensinnya 100, telekomunikasinya 200. Dia akan langsung masuk di sini. Bensinnya 100, listriknya 1 juta, dan telekomunikasinya 200.000. Jadi dari laba kamu, ini kan tadinya kamu ngeliat nih, omsetnya 35 juta, terus dikurangin HPP, dapetnya kan 18 juta laba kotornya. Nah, laba kotor ini harus dikurangi lagi sama beban operasional. Baru jadi laba bersih. Kayak gitu. Jadi, nah ini uang yang bersih yang kamu dapatkan untuk bisnis. Kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa ngelihat dari laba kotornya atau dari omsetnya, malah dari pendapatannya. Jadi nanti kamu ngelihatnya tuh di akhir di sini, di beban operasionalnya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu bisa cek. Nah, terus enaknya lagi di Akrobat Online ini, kamu bisa cek juga untuk history banknya. Jadi kalau kamu lagi audit nih, oh ternyata uang kita itu dipakai apa aja. Nanti kamu bisa lihat history akun, terus kita lihat misalkan bank. Nanti kamu bisa masukin periode waktunya tuh dari tanggal berapa ke tanggal berapa, baru kamu refresh. Nah, nanti kelihatan, oh ternyata saldo kita 100 juta nih per tanggal 14. Nah, ini tanggalnya sama semua karena saya baru buat hari ini kan ya. Nah, ini nanti kelihatan, oh ternyata kita untuk pembayaran faktur.
Pembayaran pembelian untuk nomor faktur sekian, ini senilai 20 juta, berarti dia berkurang nih kalau yang merah gini. Jadi dari 100 juta dikurangin 20 jadinya 80. Terus sampai akhirnya dikurangi yang tadi pembayaran beban operasional 1.300.000. Jadi sekarang sisanya 38.700.000. Kayak gitu. Jadi semuanya ada reportnya dan semuanya nanti ada historinya. Jadi nanti kamu gampang untuk audit atau nge-tracknya. Nah, satu lagi, biasanya kan kalau uang toko ini nanti kamu bisa harus dipindahin kan ya ke akun utama atau ke rekening utama. Nah, kayak gini. Ini kan ada saldo untuk bank BCA toko dan kas kecil toko. Ini kita mau pindahin ke akun bank. Nah, ini kita juga ada fiturnya. Fiturnya itu dari modul KCN Bank, kita ada transfer bank. Nah, ini maaf, fitur transfer bank. Ini sebenarnya untuk pindah buku. Jadi bukan rekening asli kita ya. Jadi dia nggak bisa ngelink ke rekening asli kita. Ini hanya untuk pindah buku aja. Jadi kita mau pindahin saldo kas kecil toko ini ke bank. Nah, kita bisa pakai ini. Nanti transfer uangnya itu dari mana? Kas kecil toko contohnya. Nilainya kas kecil toko itu berapa? 20 juta. Kita tinggal masukin. Oh, misalnya kita 15 juta aja. Nah, kita mau ke bank apa? Ke akun apa? Kita ke akun bank. Nah, otomatis nanti yang tadinya 20 juta akan berkurang 15, itu akan pindah ke akun bank di sini. Nah, kita tinggal simpan. Otomatis karena kita udah pindah buku, dia akan langsung berkurang. Dan akun bank kita akan bertambah, terus history banknya, tadi kan terakhir ini, kita refresh. Nah, tadi 38.700.000, kita ada tambahan uang 15 juta. Berarti nilai uang kita atau saldo kita di akun bank itu sisanya 53.700.000. Sesuai dengan laporan racanya di sini. Kayak gitu. Jadi semuanya benar-benar real time. Yang penting nanti kamu input aja transaksinya sesuai dengan yang terjadi, maka nanti data tersebut akan diolah sama Akurat Online sampai jadi laporan yang kamu butuhkan. Kemudian enaknya di Akurat Online itu laporannya udah banyak banget. Kurang lebih itu ada 200 jenis laporan di sini. Dan terus laporan itu juga udah dikelompokin masing-masing. Jadi nanti kamu bisa tinggal pilih aja, oh ternyata saya mau buka laporan keuangan, kamu tinggal masuk ke tab yang keuangan. Atau saya mau lihat laporan penjualan, kamu tinggal masuk aja ke tab penjualan. Atau kamu mau lihat laporan persediaan, kamu tinggal masuk aja ke laporan persediaan. Nanti semuanya udah bisa kamu cek. Nah, terus untuk laporan ini juga kita masih bisa dimodifikasi sebenarnya. Tapi modifikasinya itu dia nggak terlalu lengkap. Tapi nanti kita ada beberapa rumus atau beberapa tampilan modifikasi yang kita udah sediakan. Nanti ada di sini. Nah, takutnya nanti kamu ekspektasinya, oh ini fleksibel banget. Nah, nanti takutnya kamu di luar ekspektasi kamu. Makanya nanti kamu cek dulu rumusnya itu apa aja yang tersedia. Nah, biasanya tiap jenis laporan itu dia ada tab modifikasi itu beda-beda. Kayak ini kan kita penjualan per pelanggan, dia tampilannya kayak gitu modifikasinya. Nah, kalau laporan laba rugi dia cuma ada kayak gini aja, kayak gitu. Nanti pasti kan kamu cek dulu baru kamu bisa modifikasi. Terus nanti kamu juga bisa ekspor laporannya atau kamu bisa cetak. Nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang cara menggunakan Akurat Online untuk toko komputer. Nanti jika kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar atau kamu langsung bisa DM ke akun Instagram saya. Dari alur penjelasan tadi, kamu bisa lihat bagaimana Akurat Online bisa menjawab kendala yang sering terjadi di dalam toko komputer. Misalnya, stok terbaca real time meskipun itemnya banyak dan bervariasi, harga modal tercatat dengan benar, jadi kamu bisa hitung margin dengan akurat, transaksi retail dan corporate bisa terpisah, jadi omset dan piutang jadi lebih jelas, lalu laporan laba rugi bisa muncul otomatis tanpa ngolah data secara manual, dan nilai persediaan langsung kelihatan, jadi tahu berapa modal yang sedang tertahan. Dengan kondisi seperti ini, pemilik toko bisa tahu produk apa yang paling menguntungkan, berapa nilai stok yang masih menumpuk, berapa uang yang sedang tertahan di piutang, dan berapa laba bersih setiap bulannya. Jadi bisnis bukan cuma jalan aja, tapi bisa dianalisa dan juga dikontrol. Kalau kamu punya komputer dan pengen tahu seberapa jauh Akurat Online bisa bantu toko kamu bisa konsultasi online gratis dulu dengan saya dan juga tim trainer. Kita pelajari dulu alurnya yang ada di toko kamu, kendala
kendalanya itu ada di mana, terus kita sesuaikan dengan solusinya. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar konsultasi online gratis. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang Demokrat Online untuk toko komputer. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar, atau kalau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun Instagram saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa di video selanjutnya.